Salam kenal teman-teman, saya Hafid Rifki Adiatna. Hari ini kita akan bahas tentang satu topik yang hampir selalu dipakai di dalam rekrutmen kerja. Ya, hampir selalu dipakai. Ini kalau dalam istilah teori manajerialnya atau saya sebagai akademisi di bidang manajemen, itu secara teori namanya adalah tes person, organization, fit. Ya, ada person berarti manusia, orangnya. Organization berarti ya organisasinya atau perusahaannya. Fit, cocok. Berarti yang diuji apa? Kecocokan antara kandidat yang mau masuk dengan budaya kerja, budaya perusahaan yang ada, dites cocok apa enggak. Kalau cocok, ayo lanjut proses rekrutmen selanjutnya. Tapi kalau di awal udah nggak cocok, goodbye my love, goodbye my angel. Gitu ya. Nah, itu adalah analogi tes person organization fit. Yang pertama adalah contoh soalnya. Nih, gampang nih. Pertanyaannya sesimpel ini. Ketika tahap perencanaan kerja awal tahun, saya ngapain? Oke, pertanyaannya cuma sesimpel itu. Ketika tahap perencanaan kerja awal tahun, saya ngapain? Yang A, saya kerja nunggu instruksi pimpinan. Atau yang Bravo, saya membuat rencana kerja individu. Nah, ini adalah salah satu tes kalau di dalam seleksi masuk ke BUMN, masuk Pertamina, masuk ke Telkom, Bank BRI, Bank Mandiri, Pelni, apalagi itu, Wika Group, Waskita Group, apalagi itu, bank macam-macam ya, BNI, BRI, BTN, Mandiri. Nah, biasanya kalau mau masuk ke BUMN itu ada tes yang namanya akhlak. Nah, jenisnya kayak apa tes akhlak itu? Ya kayak gini. Ada satu pertanyaan pendek yang memiliki dua pilihan jawaban yang juga pendek. Sesimpel ini aja. Oke. Jawab kayak gini nggak boleh ngasal, guys. Kayaknya gampang ya. Tapi untuk jawab kayak gini nggak bisa sesimpel apa yang ada dalam diri kita, kita wujudkan ke situ. Ini catat dulu nih. Catat nih, penting nih. Ya, catat. Tips mengerjakan soal akhlak, tips mengerjakan soal TKP, tips mengerjakan soal POF itu sama semuanya. Yaitu yang pertama adalah pilih jawaban yang benar. Bukan terbaik menurut kita, tapi yang benar. Beda loh ya. Benar belum tentu sesuai dengan kita atau belum tentu terbaik menurut kita. Beda. Benar belum tentu yang terbaik menurut kita. Artinya apa? Bukan fokus ke apa yang ada dalam diri kita, bukan loh ya. Tes kayak gini salah. Kalau teman-teman orientasinya adalah, aku kan orangnya kalau kerja nunggu instruksi pimpinan. Aku kan kalau kerja nggak mau sotoy. Aku kalau kerja ya nunggu disuruh lah. Belum disuruh ngapain kerja. Nah, bagi teman-teman yang apa adanya kayak gitu dan menjawab opsi yang A, hati-hati. Ya. Karena opsi yang A itu bukan jawaban yang benar. Jawaban yang benar adalah di opsi yang Bravo. Misal teman-teman ada yang dari hati nuraninya mengakui kayak gitu, Coach Hafid, aku tuh orangnya mager. Aku tuh orangnya memang harus ditunggu disuruh dulu baru bisa kerja. Jadi aku tuh sejujurnya kayak yang opsi A banget nih. Boleh nggak aku pilih jawab yang A? Boleh, tapi salah. Yang B, nggak sesuai sama teman-teman, tapi itulah jawaban yang benar. Ya. Person organization fit. Tujuannya apa tadi? Menguji kecocokan antara kandidat dengan perusahaan. Garansi, kamu mau lolos SKD seperti mereka? Ikuti Super Intensif SKD CPNS dan Sekolah Kedinasan offline dan online bersama Profesional by Bimbel YEC. Info lebih lanjut buka di www.profesional.id. Hubungi advisor kami untuk konsultasi dan pendaftaran ya. Sampai jumpa di kelas. Opsinya ada 5. A, B, C, D, E. Silakan dijawab. Kalau bisa kurang dari 1 menit 20 detik. Silakan. Yes, ini nomor
satu ini ya. Tapi ini contoh soal yang kedua. Ini bicara satu jenis tes yang namanya adalah tes karakteristik pribadi. Biar ingat ya, jadi tes karakteristik pribadi itu dipakai untuk teman-teman dapat seragam ini. Ya, tes karakteristik pribadi digunakan untuk seleksi masuk jadi ASN, jadi pegawai negeri. Kalau yang tadi, tes akhlak itu dipakai untuk teman-teman yang mau jadi insan atau pegawai BUMN. Biar kelihatan bedanya. Kalau mau jadi ASN, seleksi kepribadiannya atau karakteristik pribadinya itu yang 5 poin kayak gini nih. Ini adalah salah satu tes karakteristik pribadi yang belakangan ini sering keluar. Nah, bagi teman-teman yang tertarik jadi birokrat, jadi ASN, apapun background-nya ya, kalau yang sarjana hukum biasanya kalau siswa-siswa kita itu banyak yang daftar di Mahkamah Agung gitu ya, jadi analis perkara peradilan atau jadi calon hakim atau jadi jaksa gitu ya di Kejaksaan Agung atau di formasi yang lain ya, bahkan di kementerian atau di pemerintah daerah, intinya mau jadi ASN lah. Nah, soal-soal kayak gini yang harus teman-teman hadapi dan harus teman-teman jawab dengan betul. Namanya TKP, ada 5 opsi. Rata-rata jawab yang Charlie. Nah, bedanya yang ini sama yang tadi apa? Satu opsinya beda. TKP ini opsinya 5. Yang kedua, jawaban teman-teman itu dinilai secara gradasi poin. Ini. Ya. Jadi bagi teman-teman yang jawab alfa, itu dapat poin 3. Yang jawab Bravo dapat poin 2, yang jawab Charlie dapat poin 4, yang jawab Delta dapat poin 1, dan yang jawab Eko dapat poin 5. Nah, ini adalah tes karakteristik pribadi. Kita tidak dihakimi mana salah, mana benar, bukan. Tapi mana yang paling sesuai, mana yang kurang sesuai, mana yang agak sesuai, mana yang tidak sesuai, mana yang berlawanan. Kalau cuma 2 opsi, kayak yang pertama tadi, berarti mau nggak mau adalah ada yang benar, ada yang salah. Kalau ini ada 5 opsi, jenis tes seperti ini, ya, berarti menggunakan gradasi poin. 4, 3, 2, 1. Sampai sini dulu. Garansi, kamu mau lolos SKD seperti mereka? Ikuti Super Intensif SKD CPNS dan Sekolah Kedinasan offline dan online bersama Profesional by Bimbel YEC. Info lebih lanjut buka di www.professional.id. Hubungi advisor kami untuk konsultasi dan pendaftaran ya. Sampai jumpa di kelas.